Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri Cisewu yang kami banggakan, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga kita semua mendapatkan kemampuan, kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak angkatan 10, yakni Bapak Gilang Muharram MM, yang merupakan rekan kerja dari kita semua di SMP Negeri 3 Cisewu ini. Salawat atas Nabi Muhammad, atas keluarganya, atas sahabatnya, atas tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cisewu, yang kami hormati Bapak Gilang Muharram SS selaku calon guru penggerak angkatan 10, dan Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Cisewu yang kami banggakan. Bapak Ibu guru, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, dan kami juga mohon maaf atas penyelenggaraan yang kami laksanakan dengan segala kesederhanaan dan ala kadarnya. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama sejenak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kegiatan diseminasi positif ini berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan, selanjutnya untuk mengantar atau pengantar kegiatan diseminasi budaya positif ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cisewu. Dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bersyukur senantiasa kita kepada Allah Azza wa Jalla yang sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita di hari ini, sehingga alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul di majelis yang insya Allah muliakan. Kami dalam majelis ilmu, yang mudah-mudahan senantiasa kita bermunajat kepadanya, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin mengantarkan terkait dengan kegiatan diseminasi ini, ya. Diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Gilang, yang merupakan CGP angkatan 10. Bersyukur Pak Gilang karena pada saat zaman Bapak nggak bisa diseminasi seperti ini. Di angkatan pertama diseminasi dilaksanakan secara daring, secara online, itu pun ya susah sekali ya. Makanya bersyukur sekarang di CGP yang berikutnya, di angkatan berikutnya, diseminasi ini bisa dilaksanakan secara langsung. Diseminasi ini merupakan satu keniscayaan, satu keharusan yang harus dilalui, yang harus dijalani dan dilaksanakan oleh seorang CGP. Dan mudah-mudahan sebentar lagi C-nya bisa hilang, tinggal jadi GP, Pak Gilang ya. Dan sekali lagi juga berharap Bapak dan Ibu guru yang pada saat ini masih bisa sukses untuk menjadi CGP, jangan berkecil hati, terus saja ya. Kita ikuti sistem yang ada, kita ikuti aturan yang ada ya, dan
Insya Allah banyak manfaat. Kita nggak usah berpikir, oh guru penggerak ini akan jadi ini, jadi nggak usah berpikir terlalu jauh. Berpikirnya ilmunya saja dulu ya. Dan insya Allah alhamdulillah hari ini akan dilaksanakan diseminasi budaya positif ya. Ini satu hal yang sangat penting sekali dimiliki oleh semua guru. Pak Gilang Bapak sempat buka-buka lagi catatan lama yang beberapa tahun ya, tapi ternyata masih esensi materinya tidak jauh berbeda ya. Intinya bagaimana kita menciptakan satu budaya positif yang berorientasi kepada peserta didik ya. Ini modal dasar bagi kita sebagai seorang guru ya. Dan mudah-mudahan modal dasar ini bisa dimiliki oleh semua. Makanya di CGP ada program diseminasi, artinya penyebaran informasi ya. Jadi informasi yang diperoleh selama pelatihan dan pendidikan guru penggerak ini tidak hanya dinikmati oleh sendiri tapi juga dinikmati oleh semua. Pesan kepada Pak Gilang yang pertama, jangan hanya terkait dengan program saja diseminasi ini. Programnya dilaksanakan, tapi satu hal yang terpenting bahwa penyebaran informasi ini penting karena tugas kita semua. Sebagai umat Muhammad, kita sudah jelas balighani walau ayat. Sampaikan biarpun satu ayat. Ini justru bukan satu ayat lagi. Ini akan banyak informasi yang akan disampaikan. Maka sampaikanlah aja ya. Yang keduanya, ini Bapak sempat juga buka-buka catatan. Seorang Pak Gilang ya, secara individu ini tidak akan bisa mengubah tradisi, tidak akan bisa mengubah budaya positif, tidak akan bisa mengubah apapun ya. Tetapi jika Pak Gilang bisa mengajak individu yang lain untuk bersinergi menuju ke perubahan, pasti bisa ya. Ini bukan pendapat saya, ini pendapat Kober ya. Jadi untuk menciptakan terjadinya perubahan budaya positif ini, wayahna ya, Pak Gilang lah yang harus menjadi pionir terdepan, tapi jangan sendiri, harus mengajak teman yang lain. Ini yang pertama ya. Yang keduanya, untuk menciptakan merubah budaya positif ini gak bisa sekali, gak bisa ya. Gak bisa dengan sekali satu diseminasi, gak bisa ya. Kenapa? Karena budaya positif ini harus terus menjadi sebuah kebiasaan, jadi sebuah habit ya. Dan habit ini akan diawali oleh adanya keterpaksaan. Nah, jadi intinya berharap bahwa semua rekan-rekan guru ada memaksakan diri ya, untuk melakukan perubahan ya. Dan ini akan terjadi pemaksaan diri kalau, nah ini yang harus dipahaminya. Yang pertama, kalau semua guru paham akan pentingnya budaya positif ya. Yang kedua, memiliki tujuan. Tujuannya apa ini budaya positif ini? Yang ketiganya, nah ini yang harus disadari kita ya. Jangan terfokus kepada hasil, tapi bagaimana kita harus terfokus kepada proses. Dari hasil itu hak prerogatif Allah ya. Apakah di sini di SMP 3 Cisewu akan terjadi perubahan ke budaya positif yang lebih baik atau tidak, itu mah hasil. Biarkan saja hasil mah ya. Tapi minimal kita berfokus kepada proses yang dulu dilakukan. Ini akan diawali dengan diseminasi, kemudian setelah ini maka akan terus dilakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga insya Allah mudah-mudahan budaya positif ini akan terjadi di SMP 3 Cisewu ya. Kemudian yang berikutnya, mulailah dengan hal yang kecil, gak usah terlalu hal yang besar, kita mulai dengan hal yang kecil, kebiasaan kecil aja dulu kita lakukan ya. Kemudian pada saat muncul kebiasaan tersebut, nah ini diusahakan, ini harus semua guru ini jangan melewati 2 kali. Jadi contoh beginilah, kita mau misalkan menciptakan budaya disiplin datang tepat waktu atau datang misalkan sebelum siswa. 1 kali kelewat karena kepentingan, 2 kali kelewat lagi, udah bahaya.
Jadi kalau misalkan untuk menciptakan perubahan itu jangan melewati perubahan itu 2 kali. Kalau 2 kali sudah lewat, susah. Ya, jangan sampai 2 kali. Artinya cukup 1 kali. Ya. Dan insya Allah dengan adanya pemaksaan dulu, kemudian insya Allah nanti akan menjadi habit, menjadi satu kebiasaan, dan diharapkan akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Itu saja mungkin Pak Gilang, juga Bapak dan Ibu guru keluarga besar SMP 3 Cisewu, ya, sekedar mengantarkan Bapak, dan mudah-mudahan kita bisa menyimak, tidak hanya sekedar ini Pak Gilang. Bapak sebenarnya berkeinginan bukan hanya karena untuk memenuhi tugas, bukan. Hanya sekedar memenuhi tugas terlalu kecil. Ya. Justru Bapak berpikir bagaimana Pak Gilang tetap menjadi bisa berkolaborasi dengan teman sejawat itu, sehingga memang benar-benar terjadi perubahan, benar-benar ada budaya positif yang lebih baik yang terjadi di SMP 3 Cisewu. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah. Satu hal mungkin pesan Bapak kepada para peserta, rekan-rekan guru, tolong kosongkan dulu pikiran kita, ya. Kosongkan dulu, jadi jangan ada sudah gitu biasa lah. Kalau sudah muncul kata-kata seperti itu nggak akan ada yang masuk gitu kan. Tapi kalau kosong insya Allah, makanya kita kosongkan, kita simak aja dulu pemaparan dari Pak Gilang terkait dengan budaya positif. Setelah itu yuk mari kita pikirkan langkah apa yang akan kita lakukan supaya terjadi perubahan dan tercipta budaya positif yang lebih baik. Terima kasih. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantar yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cisewu ini, dan sudah merupakan pencerahan awal bagi kita semua untuk mengenal apa itu diseminasi budaya positif. Dan selanjutnya Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Cisewu yang kami banggakan, mari kita saksikan bersama dan simak secara seksama juga pemaparan materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Gilang Muharram SS sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Untuk itu kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan, Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Cisewu yang saya banggakan, dan tidak lupa saya mengucapkan juga terima kasih kepada rekan tenaga administrasi sekolah yang sudah banyak membantu dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena berkat karunia-Nya alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang merupakan ini tugas untuk CGP saya ya, angkatan ke-10. Nah Bapak Ibu, salawat dan salam senantiasa kita sudah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang setia, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ketika berbicara budaya positif, tentu saja banyak hal yang terbesit di dalam diri kita. Sebetulnya apa sih? Kalau berbicara pengetahuan, saya yakin Bapak Ibu mungkin lebih paham daripada saya. Jadi sebelum kita memulai diseminasi ini, kita harus memiliki keyakinan dulu bahwa di sini saya bukan ingin menggurui Bapak Ibu, tentu saja kita hanya akan berdiskusi saja. Jadi saya itu ibaratnya adalah fasilitator yang akan membawakan materi ini. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita mulai ini sudah siap ya? Sudah siap kondisinya? Siap. Kalau begitu supaya lebih
ini gimana kalau sedikit ini saya mengecek dulu ke pemahamannya. Saya ada sedikit games ini. Namanya adalah kata bermakna ya. Jadi saya akan menyebutkan sebuah kalimat. Nanti di akhir kalimat itu Bapak Ibu guru yang melanjutkan ya. Misalkan sebenarnya begini, saya pergi ke Bandung gitu. Kata terakhirnya kan Bandung. Nanti Ibu Haji misalkan Bandung. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Nanti lanjut misalkan semua orang Barat itu apa gitu ya, siap kan? Oke. Baik Bapak Ibu untuk mengecek kesiapan saja ya. Konsentrasi. Oke, siap konsentrasi. Saya pergi ke pasar setiap hari Minggu. Ibu Haji dulu. Minggu Ibu. Mangga Minggu. Minggu adalah salah satu. Minggu merupakan hari di mana saya melakukan aktivitas olahraga. Oke, terima kasih. Olahraga, pada olahraga. Minggu adalah Olahraga. olahraga merupakan keperluan untuk diberi seorang agar sehat. Oh, sehat. Terima kasih. Sehat, kawan, sehat. Sehat adalah kunci pertama untuk melakukan kegiatan. Oke. Kegiatan, baru nih kegiatan. Kegiatan hari ini mengikuti diseminasi budaya positif. Baru kalau positif. Positif lawan dari negatif. Pakai tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa nih Bapak Ibu. Sudah sangat siap rupa-rupanya ya. Sangat siap sekali. Terima kasih atas kesiapannya. Untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru yang tidak bisa menghadiri diseminasi budaya positif ini saya secara luring, mungkin bisa menyimaknya ya di link YouTube yang sudah saya bagikan juga di grup WA kita. Bapak Ibu yang tidak bisa hadir bisa menyimaknya melalui link tersebut. Nah Bapak Ibu, ketika kita berbicara budaya, mungkin saya ingin bertanya tadi, kira-kira budaya itu sebetulnya apa sih sebelum kita masuk? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Oke, Pak Wawan, silakan. Budaya itu apa menurut Pak Wawan? Budaya menurut saya adalah suatu kebiasaan yang diulang-ulang dalam pelaksanaan. Oke. Satu nuhun Pak Wawan, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Ibu Haji, ada yang mau nambahkan? Cukup ya? Oh, Pak Jaja, silakan Pak Jaja. Budaya adalah merupakan suatu kebiasaan yang diulang-ulang dapat diturunkan ke generasi yang akan datang atau yang baru. Oke, luar biasa nih pemahamannya dari Pak Jaja dan Pak Wawan. Betul ya. Jadi kalau kita berbicara budaya itu kebiasaan yang diulang-ulang, dan karena sudah terbiasa itu akhirnya bisa diwariskan kemudian ke generasi berikutnya. Nah, kebiasaan itulah kemudian yang disebut sebagai budaya. Karena yang akan kita pelajari hari ini berarti budaya positif, berarti kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya, yang bisa dilakukan dan kita wariskan juga ke generasi seterusnya. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Baik. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai budaya positif ini, mungkin kita akan sedikit flashback ke belakang, mereview kembali sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan budaya positif dihubungkan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti hal yang kita ketahui bahwa beliau ini adalah tokoh pendidikan nasional ya. Jadi kalau kita melihat filosofi pendidikan beliau itu walaupun dulu tapi ternyata masih sangat relevan untuk kita kaji, untuk kita laksanakan di dewasa saat ini begitu. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya Bapak Ibu ya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, terkait dengan budaya positif berarti tadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu berarti nyambung ya. Tadi budaya positif dengan tujuan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu. Nah, kenapa budaya positif ini perlu kita laksanakan di sekolah? Bisa ada beberapa indikatornya. Yang pertama adalah budaya positif itu merupakan kebajikan universal yang disepakati bersama. Tidak mungkin yang namanya budaya positif itu oleh sebagian orang dianggap jelek, tapi sebagian orang menganggap positif. Pasti semua orang akan menyepakati bahwa budaya positif itu adalah sesuatu hal yang disepakati bersama, gitu ya. Contohnya misalkan kejujuran, rajin, kan? Pasti semua pihak juga akan menyepakati bahwa itu merupakan kebijakan universal. Ya. Yang selanjutnya, budaya positif sangat perlu diterapkan di sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tadi ya dihubungkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, seorang guru hendaknya telah memahami konsep inti seperti disiplin positif, posisi kontrol, teori motivasi. Nanti Bapak Ibu kita akan pelajari berikutnya mengenai irisan dari budaya positif ini. Selanjutnya, dalam mewujudkan budaya positif diperlukan kerjasama semua warga sekolah. Nah ini Bapak Ibu, yang tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah betul sekali. Jadi saya selaku CGP tidak mungkin saya memiliki program untuk menerapkan budaya positif di sekolah jika tidak ada kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Jadi hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi saya sangat membutuhkan kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif ini. Yang selanjutnya adalah kerjasama yang baik akan terwujud dengan komunikasi dan kolaborasi. Betul ya? Dengan komunikasi semua permasalahan apapun pasti akan diselesaikan. Seperti sebelumnya saya juga sudah menginformasikan, mengkomunikasikan mengenai kegiatan ini, termasuk saya laporan kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya juga melaporkan rencana kegiatan kepada Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah jika budaya positif telah terwujud, maka akan menciptakan sekolah yang nyaman dan aman untuk belajar. Nah ini adalah intinya ini Bapak Ibu. Jadi menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Ketika budaya positif sudah menjadi pembiasaan di sekolah. Kita berharap bahwa SMP 3 ini pasti akan bisa mewujudkan budaya positif. Sebelumnya kan sudah bagus sekolah kita ya bisa menerapkan. Nah, kita tambah lagi supaya lebih bagus lagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebetulnya ada beberapa konsep nih dari budaya positif. Yang pertama akan kita pelajari bersama-sama perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita santai saja ya karena waktunya kurang lebih nanti 60 menit kita akan sama-sama belajar ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya, jadi silakan saja, tidak usah ada sesi khusus untuk bertanya. Jadi Bapak Ibu ingin menanyakan suatu hal, kita langsung diskusikan saja. Baik Bapak Ibu, yang kita pelajari pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu, kita akan melakukan permainan ini. Kita ilustrasikan tadi perubahan paradigma. Jadi misalkan Pak Jaja dan Ibu Haji, terus Pak Wan dengan Pak Ruli berperan sebagai A dan B. Jadi gini, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka nama kegiatannya. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kita ibaratkan tangan Anda dikepal gitu ya. Pak Bu Haji dan Pak Jaja mengepalkan tangan Pak Jaja dan Ibu Haji. Kemudian Anda membayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Wah, dicepang gitu ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini adalah suatu hal yang sangat berharga gitu ya. Tugas B berarti Pak Wan dan Pak Ruli
adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman Anda boleh membujuk, memaksa, menghardik, bahkan menawari uang agar Anda membuka kepalan tangan Anda. Kalau diibaratkan seperti itu ya, bisa terbayang nggak? Terbayang ya? Yang satu kekeh dicekelan, dikepalkan, yang satu kekeh membuka. Kira-kira Bapak Ibu, saya tanya dari Bu Haji dulu. Bu Haji mau nggak membuka kepalan tangannya untuk Pak Wawan? Karena sangat berharga. Coba menurut Ibu Haji gimana? Karena yang ada dalam kepala tangan saya begitu sangat berharganya, Ya. jadi saya akan pernah membuka kepala tangan saya untuk Pak Wawan. Apapun iming-imingnya. Oke, Pak Wawan. Terima kasih. Katanya Pak Wawan ditawari apapun Ibu Haji nggak akan tetap membuka tangannya karena itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga bagi Ibu Haji. Sengaja sok sanaos ditawari uang, ya uang 10 juta, no, gitu kan kata Bu Haji, nggak mungkin. Pak Jaja, gimana? Pak Jaja akan membuka kepala tangannya? Pak Aja bakal. Pak Aja matre. Untuk saya juga ini ya, karena tadi diilustrasikan seperti itu, sesuatu yang berharga itu tidak mungkin untuk diberikan atau dibiarkan begitu saja. Jadi perlu dipertahankan untuk yang hal-hal lebih bagus. Oke, terima kasih, baik Pak Jaja. Berarti jawabannya luar biasa dari Ibu Haji ini. Akan tetap berusaha menggenggam sesuatu yang ada di dalam diri kita ya. Apalagi itu sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Nah ini bisa kita ambil benang merahnya, bahwa orang lain itu sebetulnya tidak bisa mengambil kontrol atas diri kita ya. Kita tuh memiliki hak untuk mempertahankan diri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Ketika adapun mungkin Bu Haji membuka tangannya, sebetulnya bukan karena Pak Wawan menguasai Bu Haji, tapi membiarkan Bu Haji untuk dikontrol oleh Pak Wawan. Tapi pada prinsip dasarnya Pak Wawan tidak bisa memberikan atau menguasai kontrol sama Ibu Haji. Gitu ya, itu ya Ibu Haji. Tuh. Oke, sepakat ya. Nah, ini yang dimaksud dengan paradigma dari stimulus respons pada pendekatan teori kontrol ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam teori kontrol, paradigma yang sudah kita ilustrasikan tadi, ini ibaratnya adalah kita dengan murid gitu. Kita selama ini menganggap bahwa kita bisa melakukan kontrol terhadap murid, tetapi sebetulnya tidak. Jadi anak-anak itu tidak bisa kontrol, kita kontrol sebetulnya. Adapun ketika siswa itu menurut sama kita, itu pada dasarnya bukan karena guru atau kita itu berhasil memberikan kontrol atas murid kita, tetapi pada saat itu sebetulnya murid hanya memberikan kesempatan dirinya dikontrol oleh kita, begitu ya. Jadi pada saat pembelajaran kita harus mengingat bahwa murid tidak bisa kita kontrol, gitu ya. Nah, makanya paradigma itu kalau asalnya kita memaksa tadi ya supaya murid patuh sama kita dengan adanya force tadi, menggunakan kekuatan gitu ya, dan paksaan seperti itu, walaupun pada akhirnya membuka tangannya gitu kan, bukan keinginan yang sebenarnya dari murid itu, tapi karena adanya power tadi, paksaan. Nah, maka paradigma itu harus dirubah Bapak Ibu. Paradigma dari stimulus respons pada pendekatan teori kontrol. Yang pertama misalkan di sini di tabelnya. Kalau stimulus respons selalu beranggapan realitas kebutuhan kita itu sama, jadi menganggap bahwa semuanya sama gitu. Padahal kenyataannya realitas kebutuhan kita itu berbeda, ya. Tidak semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhannya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang itu memiliki point of view yang berbeda, pandangannya berbeda terhadap sesuatu itu. Terus juga kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, padahal tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Jadi saling memberikan pemahaman. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya gitu. Terus padahal yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksakan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita paksa dibujuk tidak bisa, kemudian dimulai pemaksaan, gitu kan? Sebetulnya itu dalam stimulus tidak bisa dilakukan. Selanjutnya kalau dalam teori kontrol, tekniknya seperti apa? Kolaborasi.
kolaborasi dengan kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi Bu Haji nggak mau membukain, kemudian ayo kira-kira supaya membuka apa ya, ditawarkan gitu ya. Oke. Model berpikir menang kalah kalau stimulus respon itu. Kita memaksakan kehendak kepada murid, kamu harus nurut. Seolah-olah kita memegang kontrol, kemudian kita merasa bahwa saya berhasil menguasai murid ini, saya menang, murid saya kalah, gitu kan, seolah-olah seperti itu. Ternyata dalam teori kontrol tidak berpikir seperti itu. Model yang dikembangkannya adalah win-win solution. Anak merasa dihargai, mereka mau belajar, kita juga sebagai guru bisa memberikan pembelajaran dengan aman dan nyaman. Akhirnya terjadi simbiosis mutualisme, win-win solution. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tapi dalam kenyataannya, dalam paradigma berpikir teori kontrol itu terjadi miskonsepsi Bapak Ibu. Masih ada miskonsepsi dari teori kontrol ini yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya. Ini masih terjadi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini hanya ilusi saja. Kita beranggapan bahwa kita bisa menguasai murid, mengontrol murid. Sebetulnya itu hanya ilusi saja. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu bisa bermanfaat, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kritik, anak didik kita merasa bersalah, kita percaya bahwa dia suatu saat karakternya akan kuat. Justru sebaliknya Bapak Ibu, dia akan semakin jatuh, tidak akan berkembang, tidak akan menguatkan karakter. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita sebagai guru orang dewasa memaksakan kehendak kita terhadap murid. Tidak bisa Bapak Ibu, dalam perubahan paradigma belajar ini tidak bisa. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini ya. Di perubahan paradigmanya seperti itu ya, dari stimulus respon, mari kita rubah cara berpikir kita, mindset kita, bahwa sebetulnya kita sebagai murid, sebagai guru tidak bisa mengekang, memaksakan kehendak kita, menguasai seolah-olah murid itu adalah lemah, mereka harus menurut dengan kita, tidak. Kita kembalikan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seharusnya murid itu adalah merupakan, kalau diibaratkan, kertas kosong gitu, kertas kosong yang tidak ada isinya. Tidak Bapak Ibu, mereka itu ibaratnya buku sudah ada tulisan-tulisannya. Maka tugas kita adalah menebalkan tulisan-tulisan itu, menebalkan karakter-karakter baiknya dan mengulangi karakter-karakter jeleknya. Sama sekali kita tidak bisa merubah apa yang ada di dalam dirinya gitu ya. Kita selalu menganggap bahwa kalau ibaratnya gelas, maka siswa kita adalah gelas yang kosong, padahal mereka itu sudah terisi Bapak Ibu. Kemudian tugas kita adalah menambahkannya dengan karakter-karakter baik. Kalau kita ibaratnya petani itu tidak bisa merubah. Kalau yang ditanamnya jagung pasti akan tumbuh jagung. Kita tidak bisa merubah yang ditanamnya jagung nanti berharap bisa jadi pisang, tidak. Tapi tugas kita adalah merawat bagaimana tumbuh kembangnya jagung itu sesuai dengan harapan, sehingga nanti bisa seorang sudah lama kepetik hasil kala buah. Itu Bapak Ibu sedikit mengenai pemaparan yang nomor pertama, mengenai perubahan paradigma berpikir kita sebagai pembelajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam disiplin positifnya Bapak Ibu. Sebetulnya kalau kita berbicara disiplin, kita seringkali mengaitkan bahwa disiplin itu adalah saya tanya dulu sama Ibu atau sama Pak Jaja. Menurut Pak Jaja gimana, apa yang maksud dengan disiplin itu Pak Jaja? Disiplin adalah merupakan suatu cara, boleh dikatakan kebiasaan ya, dalam arti kebiasaan itu biasa melalui proses pembelajaran dulu ya. Maka disiplin itu hasil dari pembiasaan melalui pembelajaran dapat dilaksanakan, dibuktikan dengan pribadi masing-masing, yaitu untuk menentukan tujuan hidupnya. Karena tanpa disiplin itu akan ngawur hidupnya. Proses yang akan menunjukkan keberhasilan disiplin biasanya. Oke, hatur nuhun Pak Jaja. Disiplin itu adalah proses untuk meraih kedisiplinan. Luar biasa nih Pak Jaja.
Nah, kalau kita runut ke sini, jadi disiplin itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar, ya Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini konotasi dengan disiplin dari diri, asalnya dari murid-murid Socrates dan Plato ya Bapak Ibu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya, betul seperti Pak Jaja tadi. Menggali potensinya menuju sebuah tujuan, gitu ya Pak Jaja. Tujuan apa yang dia hargai, gitu ya. Namun dalam budaya kita, kata disiplin itu seringkali berubah maknanya. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu. Kamu tidak disiplin, tidak pakai seragam gitu kan. Kita selalu menganggapnya disiplin itu seperti itu. Padahal makna dasarnya adalah disiplin itu adalah belajar gitu ya. Dan selalu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oh, saya didisiplinkan gitu. Sesuatu hal yang tidak mengenakan gitu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, pada dasarnya disiplin itu adalah belajar ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Jadi sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Oke. Ya. Baik, itu yang dimaksud dengan makna disiplin ya. Kemudian kita berubah lagi dari paradigma tadi bahwa disiplin itu sesuatu yang ketidaknyamanan, padahal ternyata arti yang sebenarnya disiplin itu adalah proses belajar. Baik Bapak Ibu, kita masuk sekarang ke konsep budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda Bapak Ibu. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, kemudian cinta atau kasih, itu merasa diterima, terus juga penguasaan, power ya, kesenangan, happiness atau fun, kemudian kebebasan atau freedom. Itu adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, ada kasus misalkan oke, ini ada kasus Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Ibu Ria, guru kelas 6 SD di SD Sejahtera, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Ingat Bapak Ibu guru bahwa ketika seseorang melakukan sebuah tindakan, maka tindakan itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, gitu ya. Oke, bisa kita lihat di sini pemaparannya. Dalam konteks penerapan disiplin ini, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Jadi kalau kita ingin memberikan pemahaman sama siswa, tidak langsung kita judge, kamu salah gitu. Tapi kita analisis dulu apa kebutuhan yang dia tidak dapatkan, kebutuhan dasarnya seperti apa. Seperti tadi kasusnya Agus, kita bisa melihat di sini. Nomor 1, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu adalah kebutuhan yang tidak terpenuhinya, adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Orang kan harus makan. Ternyata dia datang ke sekolah tidak mau makan gitu kan. Misalnya dia mengganggu minta dari teman-temannya. Ada satu kebutuhan yang tidak Agus dapatkan, yaitu adalah kebutuhan survival atau tetap bertahan hidup. Selanjutnya adalah teman Agus jadi perhatian, ya. Jadi perhatian dong Agus itu. Karena dia melakukan tindakan itu, orang-orang jadi ngeh sama Agus ya. Itu yang didapatkan adalah love dan belonging, perasaan cinta gitu ya. Perasaan diterimanya itu, oh saya ingin diterima gitu kan oleh teman-temannya. Walaupun tadi tindakannya salah gitu ya. Oke, selanjutnya dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Power di sini. Ya, dia menunjukkan kekuatannya. Oh, bagus ya, dia kurang. Oh, dia kebutuhan yang tidak terpenuhinya adalah kekuatan powernya, penguasaan atas orang lain. Dia tunjukkan sama temannya.
Selanjutnya adalah Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tua karena selalu bekal yang sama. Freedom. Ayo we, ngok deui, mie deui. Tempelin lihat teman-temannya, wah ini dengan apa teman-temannya bawa rendang, oh saya mau rendang gitu. Ada pilihan di situ, freedom, kebebasan untuk dia memilih gitu ya. Oke, selanjutnya adalah fun, kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhinya adalah kebutuhan akan bersenang-senangnya. Dia ingin tunjukkan, bahagia dengan membantu temannya. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita harus menganalisis dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak didik kita ketika mereka itu melakukan pelanggaran disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke bahasan selanjutnya. Ya agak sedikit ngebut karena materinya waktunya mepet ya. Ketika kita berhadapan dengan sebuah kasus seperti ini, dengan tadi pelanggaran dari budaya positif, maka akan berbicara tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas menggenggam ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju tidak? Tidak ya? Tidak setuju dengan mempermalukan siswa kita. Tidak. Jangan mempermalukannya. Selanjutnya adalah menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Menurut Anda, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno tadi nunjuk hidung di depan, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, betul ya. Hukuman itu kadang tidak sesuai dengan konteksnya ya. Tidak sesuai dengan konteksnya dan hanya membuat orang itu, anak kita menjadi trauma. Tidak ada hubungannya sekali dengan tidak bisa menjawab matematika. Kalau disuruh ke depan dan menunjuk hidung, apa hubungannya? Gitu. Tidak ada korelasinya sama sekali. Maka itu yang dimaksud dengan hukuman. Gitu. Dan akhirnya akan memberikan trauma justru IPA tidak akan menjadi lebih senang sama pelajaran matematika, tidak akan lebih konsentrasi, justru dia akan lebih trauma gitu. Menjadi takut mungkin dengan Pak Seno gitu. Nah, ini Bapak Ibu hukuman dan sanksi ya. Tabelnya seperti ini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Sesuatu yang menyakitkan yang harus diterima seperti tadi kasus IPA, dia merasa malu ya, sakit gitu ditertawakan oleh teman-temannya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tetap ada tindakan tapi tetap nanti sesuai dengan koridornya. Selanjutnya tidak nyaman untuk murid. Nah, kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu jangka waktu panjang, menjadikan trauma. Kalau konsekuensi itu mungkin dia tuh akan merasa tidak nyaman tapi hanya sebentar saja, gitu ya. Selanjutnya korban mendapatkan dalam tanda kutip korban mendapatkan keadilan, gitu ya. Tapi dalam konsekuensi itu korban bisa diabaikan gitu ya. Dalam restitusi nanti korban bahkan bisa mendapatkan ganti. Selanjutnya murid anak akan tersakiti. Kalau dalam konsekuensi itu murid anak dibuat tidak nyaman. Ya, bisa saja dia itu tidak nyaman tapi tidak tersakiti begitu. Perilakunya pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru kalau konsekuensi itu ya. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari kasus ini. Nah, oke. Konsekuensi dan hukuman Bapak Ibu pasti sudah bisa membedakan sekarang ya, apa yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dimaksud dengan konsekuensi.
Ya, misalkan dalam ini, Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau hukuman? Nah, oke. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi Perbuatan itu. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Oke, are you sure? Coba lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, kita cari tahu jawabannya Bapak Ibu. Oke. Yang pertama tadi mengelilingi lapangan basket itu tuh hukuman. Sesuai, nah kamu tangan menjadi guru lari lapangan basket gitu ya. Yang selanjutnya konsekuensi membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Saya melakukan, siapa ini yang coret? Kamu hapus lagi dong. Sesuai ya, sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dia lakukan. Diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker. Hukuman juga sama ya. Tadi mengganti kertas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki juga sama, hukuman. Dan selanjutnya berdiri kelas sambil mengangkat kaki satu juga hukuman. Tadi Bapak ini bisa menjadi konsekuensi nih. Kalau misalkan tadi apa? Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ikut kelas PJOK. Boleh. Nah itu menjadi konsekuensi ya. Salah pelajaran, pembelajarannya adalah PJOK. Jadi nyambung dengan apa konsekuensi yang harus diterima. Kalau pelajaran matematika, nah hubungan aja lompatan dulu dengan lapangan basket. Nah itu yang dimaksud dengan hukuman Bapak Ibu. Luar biasa pemahaman Bapak Ibu. Nah tadi kembali lagi masuk ke dalam konsep selanjutnya dari budaya positif. Yang keempat adalah teori motivasi perilaku manusia. Sebetulnya ketika anak didik kita melakukan satu tindakan yang baik atau pelanggaran itu pada dasarnya akan ada 3 motivasi yang melatar belakanginya Bapak Ibu ya. Yang pertama motivasi eksternal, ada dua motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu, yang pertama adalah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi bila saya melakukan. Murid kita baru sampai tahap mana ketika mereka itu patuh? Apakah hanya motivasi eksternal? Sio dihukum ku hajinya, kasihan teh, atau karena misalkan paruli sio nanti disuruh lari pelajaran paruli karena tidak mengerjakan PR. Nah itu motivasinya hanya sebatas motivasi eksternal saja, hanya untuk menghindari hukuman saja. Kita pakai motor ke kota pakai helm, motivasinya apa? Sedu polisi. Ketika ke polisi, maka motivasinya adalah motivasi eksternal untuk menghindari ditilang saja gitu kan. Oke, selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu motivasi eksternal. Wah suka banget pada jangke dikasih hadiah karena saya misalkan selalu datang tepat waktu gitu ya. Jadi selalu dia ingin mendapatkan imbalan gitu. Itu juga sama motivasi eksternal. Nah, untuk motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ah, ini datangnya dari diri. Kenapa saya ke kota misalkan kurangnya helm, sana sih polisi. Tapi karena kita sadar bahwa yang pertama adalah aturan, yang kedua adalah untuk keselamatan kita, kan untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Kamu misalkan siswa kita datang ke sekolah tepat waktu, kalau dia yakin dengan motivasi internalnya, bukan karena takut di sesilan pajak gitu, nanti di canaku ibu haji ke ruang BP atau buka wawan nanti diinterogasi ke siswaan atau apa dikena sanksi oleh Pak Ruli selaku guru PAI, bukan. Tapi karena dia merasa tanggung jawab dan untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, saya siswa harus menurut, harus melakukan tindakan yang positif. Nah itu ya. Jadi budaya motivasi internal ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk bisa diterapkan ke dalam diri murid-murid kita. Walaupun dalam kenyataannya mungkin, mohon maaf gitu ya, siswa-siswi kita mungkin Pak Jaja lebih tahu yang sudah melakukan prakarsa perubahan di bidang keagamaan. Kadang anak itu mau ikut sholat duha karena siang disusulan gitu. Ingin ikut tahbid karena siang disusulan, tahu takut kena hukuman gitu.
Tapi walaupun mungkin motivasinya masih eksternal, tapi tidak apa-apa. Tahap demi tahap itu mudah-mudahan nanti motivasi eksternalnya itu bisa berubah karena seringnya tadi budaya positif tadi terus gitu kan, kebiasaan yang dilakukan, maka budaya motivasi eksternal itu bisa berubah kembali menjadi budaya positif. Gitu ya. Saya yakin itu pasti akan terjadi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu, irisan dari budaya positif. Materinya adalah restitusi posisi kontrol. Nah ini sebagai bahan refleksi, sebetulnya kita sebagai guru ini ketika kita melakukan posisi kontrol itu kita berdiri di posisi kontrol yang apa, yang bagaimana Bapak Ibu. Yang pertama posisi kontrol yang paling atas itu adalah penghukum. Anak-anaknya telat atau tidak mengerjakan tugas, kamu saya hukum. Tadi apakah dengan restitusi, dengan konsekuensi atau dengan hukuman? Apakah kita berada di posisi kontrol itu sebagai penghukum? Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kamu tidak mengerjakan tugas ya? Emang kamu siapa? Kemudian kita marahi, dia merasa bersalah kan? Siswa-siswa kita kemudian merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah apakah posisi kontrol kita sebagai teman? Melakukan pendekatan kalau teman itu. Nah, udah kasihangan. Yo Pak, cuma main game wae mungkin. Atau kan wae main game wae mah. So kumaha solusinya supaya kasihan wae atau main game itu posisi sebagai teman. Jadi kita ngobrol dengan teman, memposisikan kita dan dengan anak didik kita sebagai teman sehingga mereka itu merasa nyaman gitu. Oke, selanjutnya sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau itu hanya melihat saja gitu ya, kemudian membuat catatan-catatan. Yang selanjutnya sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, ini yang terpenting ya. Kalau sebagai manajer itu kita tidak akan memberikan hukuman atau membuat rasa bersalah, tapi manajer itu akan mencarikan solusi atas tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Jadi kita sama-sama dengan murid yang melakukan tindakan salah itu mencarikan solusi. Seharusnya bagaimana? Karena kenapa kamu melakukan tindakan ini? Kita cari dulu akar penyebabnya, itu sebagai manajer. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu, posisi kontrol kita selama ini sebagai di posisi yang mana? Mungkin kalau saya banyaknya menghukum gitu ya. Kita baru berdiri sebagai posisi kontrol penghukum. Nah, mari kita rubah sama-sama Bapak Ibu posisi kontrol kita dari penghukum, membuat rasa malu, bersalah gitu, kita kikis sedikit-sedikit ya. Kemudian kita bisa menjadi seorang posisi kontrol, mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Oke, di sini pertanyaan-pertanyaan contohnya ya Bapak Ibu. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu gitu. Dia akan membuat merasa bersalah orang itu ya, anak didik kita akan merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukannya, penghukum itu. Kata-kata dari kontrol penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu gitu. Apa itu? Ayolah lakukanlah demi Bapak, demi Ibu, demi teman-teman, demi keluarga. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Sebaliknya kalau pemantau itu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini jadi menawarkan rewards ya kalau pemantau itu. Kalau manajer itu tadi, ayo kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah itu sebagai posisi manajer dari posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Teman. Bisa yang teman ya? Yang manajer? Yang manajer ya, karena manajer itu bisa menemukan solusi ya dari kesalahan Bapak. Kesalahan murid kita, tidak hanya menghukum saja. Kalau hukum saja kan tidak solusi sebenarnya. Jadi kesalahan tetap dilakukan saja, tapi langkahnya ke penyelesaian masalahnya tidak ada. Bapak Ibu. Nah ini posisi kontrol dari guru dikupas lebih banyak lagi ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Berapa sebentar itu? 5 menit lagi. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu materi dari posisi budaya positif selanjutnya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan suku, agama, negara, dan bangsa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah ini Bapak Ibu, sebentar lagi kan kita akan masuk ke dalam tahun ajaran baru. Nah hendaknya kita akan membuat keyakinan kelas dulu dengan anak didik kita.
untuk menciptakan, tadi tujuannya adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satu yang harus kita rumuskannya itu adalah membuat keyakinan kelas dulu dengan anak didik kita. Ya. Ini irisannya Bapak Ibu, jadi budaya positif itu dia irisannya yang paling terluar. Budaya positif akan menciptakan lingkungan yang positif, menciptakan keyakinan kelas, dan berasal dari peraturan sekolah, peraturan kelas. Gitu sebaliknya, peraturan sekolah dibuat, kemudian menjadi keyakinan kelas, menciptakan lingkungan yang positif untuk belajar, dan akhirnya menciptakan budaya positif, Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan. Ya, kalau misalkan peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas bentuknya adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati diri sendiri dan orang lain. Hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terus juga dilarang melakukan kekerasan untuk keyakinan kelas, untuk menjaga keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu karena keyakinannya untuk kesehatan, gitu ya Bapak Ibu. Ya, kalau keyakinan kelas itu biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, gitu ya. Dan selanjutnya keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Selanjutnya keyakinan kelas bersifat dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kesepakatan kelas terlalu rinci, terlalu banyak, tapi kalau keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, universal ya, kebajikan yang bersifat universal. Nah, ini Bapak Ibu saya yakin nanti di pelajaran di tahun ajaran baru kita, Bapak Ibu pasti sebelumnya juga sudah membuat keyakinan kelas. Nah, perlu di awal tahun ajaran sebelum kita masuk ke dalam kelas, ayo kita buat keyakinan kelas dulu dengan anak didik kita, supaya nanti akhirnya apa? Bisa menciptakan suasana pembelajaran aman dan nyaman, bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendokumentasikan kegiatan restitusi kegiatan keyakinan kelasnya ya, kemudian kita bisa tonton sama-sama di sini dokumentasi kegiatannya. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya materi yang terakhir dari budaya positif ini adalah segitiga restitution. Jadi proses menciptakan kognisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi pun dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, terus juga memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi ini adalah penyelesaian kasus Bapak Ibu, segitiga restitusi ini. Jadi tujuan dari dilakukan segitiga restitusi ini untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh siswa supaya mereka itu merasa lebih bermakna, lebih bermanfaat dan bisa kembali lagi ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Begitu ya. Nanti kita bahas tahapan dari segitiga restitusi ini. Ada 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Kata-kata yang bisa kita gunakan, misalkan dengan contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu anak didik kita yang melakukan sebuah tindakan kesalahan. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kita taruhkan ke siswa surat itu, kunaon sih kamu tes telat baik ke sekolah teh, tidak ujung-ujung hukum begini. Dan selanjutnya yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Kira-kira lamun terlambat ke sekolah, naon anu dilanggar masih emut teu, jangan bisa neng. Oh bu, ini yang saya langgar. Nah, selanjutnya setelah dihubungkan dengan keyakinan kelas, kita tanyakan solusi apa yang dia bisa lakukan untuk memberikan perbaikan atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kadang dalam teori segitiga restitusi ini, anak diberikan kebebasan untuk memilih tindakan istilahnya itu untuk menebus kesalahannya. Jadi dia akan menawarkan solusi, kemudian kita biarkan anak itu untuk menebus kesalahannya. Begitu Bapak Ibu. Nah,
dalam kegiatan menstabilkan identitas itu kita bisa menggunakan kata-kata ini: berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Ini contoh jadi untuk menstabilkan kesalahan atau menstabilkan identitas. Jadi anak itu kalau salah tidak langsung kita serang, tidak langsung kita marahi gitu ya. Mungkin dia akan semakin down. Tapi kita stabilkan dulu, oke, tenangkan dulu supaya dia itu tenang. Identitas dirinya merasa stabil dulu. Gitu. Dengan kata-kata ini salah satu indikatornya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah di segitiga yang kedua. Tadi kan dasarnya adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan motivasi kamu melakukan ini apa? Kenapa jangan tadi ngange seragam yang berbeda? Kenapa? Pasti dia punya alasan kenapa melakukan pelanggaran itu. Yang selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi jangan ngange acuk tidak sesuai, kira-kira masih ingat juga keyakinan yang kelas yang sudah kita bentuk bersama, sudah kita terapkan bersama? Oh mohon Pak, iya, oh, gitu kan? Jadi dia yang akan mencari solusi pada akhirnya untuk permasalahan atau pelanggaran yang dia kerjakan sebelumnya. Nah Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh dari penanganan kasus ya segitiga restitusi, boleh disimak oleh Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja supaya ada gambaran secara nyata mengenai bagaimana cara penanganan kasus yang dihadapi oleh anak didik kita dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ini sudah saya lakukan kemarin ya, dengan anak didik kita. Jadi kasus yang pertama itu Imas tidak terima ketika di dalam kelas selalu mendapatkan gangguan dari temannya Dery. Karena kesal dan marah, Imas melakukan tindakan memaki-maki dan mencubit Dery. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini contohnya Bapak Ibu yang sudah saya selesaikan kemarin dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, 10 menit, 30 menit. Kan baik kuat kan tadi. Ada jebol. Oke, Imas dan Dery ya. Gimana kabarnya Imas? Baik? Baik ya. Oke. Nah begini Imas dan Dery, ambil kalian ini berdua. Kan sebelumnya Bapak ini menerima dari Pak Sunendi ya, guru PAI kalian, dan juga laporan dari KM. Karena Imas dan Dery ini bertengkar waktu pembelajaran Pak Sunendi. Benar seperti itu? Benar ya, kalian bertengkar ya. Bertengkar di dalam kelas. Ini bagian menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Mungkin itu kalau bertengkar dengan teman itu kan hal yang biasa ya. Jadi beri ya dengan teman. Nah dalam hal ini kita Bapak tidak akan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi sepakat nggak kira-kira Imas dan Dery kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Menurut kalian bisa nggak? Bisa ya? Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan di pertengkaran antara Dery dan Imas. Jadi itu distabilkan dulu ya Bapak Ibu, ditanyakan kita bisa menyelesaikan permasalahan ini atau tidak. Selanjutnya di bagian validasi tindakan ya. Nah, Imas. Oke, masuk ke validasi tindakan. Sebentar Bapak Ibu. Jadi Dery itu ingin mengganggu gitu ya. Gitu katanya Mas, katanya cuek sama Dery gitu ya.
Ternyata validasi tindakan yang dilakukan oleh diri itu karena katanya imah itu seringkali dia cuek. Nah, itu adalah ada salah satu tadi kalau dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi oleh diri mungkin ya. Apa kira-kira Bapak Ibu kebutuhan dasarnya? Love ya, perhatian dan belonging. Perhatian yang tidak didapatkan oleh imah sehingga timbul yang ngaganggu ya gitu ya. Nah itu berhubungan dengan kebutuhan dasar tadi. Ingat bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa-siswi kita itu baik dan buruk pasti berdasarkan motivasi. Kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Baik. Kita masuk ke selanjutnya. Menanyakan keyakinan. Imas akan mengajak bergabung dari tidak kenapa tidak Imas mengajak kamu. Tadi sebelumnya saya persingkat saja Bapak Ibu. Jadi Imas itu solusinya yang dia tawarkan adalah dengan meminta maaf ke Dery, kemudian juga Dery akhirnya meminta maaf dan langkah nyata dari Imas itu tadi keyakinan kelas yang dilanggarnya karena tidak menghargai teman, terus tidak menghargai guru karena mereka itu bertengkar ketika sedang pelajaran Paswendi Bapak Ibu, sedang pelajaran Paswendi bertengkar gitu. Nah, keyakinan kelasnya itu yang sudah dilanggar, kemudian mereka itu menawarkan solusi atas permasalahan. Jadi, solusinya dari Imas itu akan mengajak Dery untuk bergabung ke komunitas belajar yang sudah dibentuk Imas bersama teman-temannya dan akhirnya Dery mau bergabung dengan Imas. Jadi kebutuhan dasarnya Dery akan terpenuhi karena sudah diberikan kesempatan untuk oleh Imas untuk bergabung dengan ada pengakuan belonging tadi Bapak Ibu dan akhirnya selesai permasalahannya. Begitu Bapak Ibu, jadi segitiga restitusi itu tidak soal dengan hukuman, tapi lebih kepada pencarian solusi, juga lebih kepada solusi. Dan kita tawarkan kepada mereka, kepada siswa-siswa kita yang melakukan tindakan kesalahan atas solusi yang harus mereka pecahkan seperti apa. Pasti akan berhasil Bapak Ibu, insya Allah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Stop bola ya. Oke, keren. Terikat. Oke. Nah ini ada latihan Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu nanti praktekkan ya. Latihan penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Kita perbesar dulu. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kalau kita balikan dulu dengan posisi kontrol, kira-kira Ibu Wati itu mengambil posisi kontrol apa Ibu? Bapak? Dengan bilang tadi, ayolah tugasnya sebagai teman ya, sebagai teman memposisikan Ibu Wati itu posisi kontrolnya sebagai teman. Jadi menyapanya dengan baik hati seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, coba Bapak Ibu bisa mempraktekkan penanganan kasus ini? Bisa ya? Coba kalau gitu Bapak saya minta bantuan Ibu Haji mungkin sebagai ibu guru yang akan memberikan restitusi nih kepada Wati dan Pipi tadi ya. Pipi dan jadi Pipi. Kepada Pipi dan Natali, mungkin siapa yang menjadi Natalinya? Pak Jaja mungkin ya, Pak Jaja dengan Ibu Pak Wawan. Oke, Pak Wawan dengan Pipi, nanti Ibu Haji sebagai ibu guru yang akan memberikan restitusi. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Wawan dan Ibu Haji dan juga Pak Jaja. Akan mempraktekkan penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Oke, silakan. Ini Ibu Haji. Pipi dan Natali di sini. Di sini. Paling dia supaya kata yang ibu paling dia. Oh gitu. Ya, iya.
Ya, silakan Ibu dimulai. Baik, sebentar Pak Gilang, ini yang menjadi Natali. Pokoknya duanya kesalahannya sama. Pipi. Pipi dan Natali tadi seperti yang sudah kita pahami, kasusnya adalah kalian maaf ya, Ibu. Pipi sama Natali sama-sama tidak bisa ngeyel atau tidak menghargai Bu Wati, Ya, bukan ya? Sebagai guru pengganti. Sebagai guru pengganti. Ya. Pipi, selamat siang Pipi. Iya, Pipi. Salah. Tadi dan Pipi, aduh. Iya. Pipi dan Natali. Ibu di sini kalian berdua datang dulu kan? Ya, Ya. ini di ruangan BK. di ruang PK. Ya. Datang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ya, Baik. Ibu. Pipi, Natali, silakan duduk. Iya, baik. Pipi dan Natali, terima kasih ya udah hadir di ruang BK. Terima kasih kalian berdua sudah memenuhi panggilan, memenuhi permintaan Ibu untuk hadir di ruangan BK ini. Pipi dan Natali, Ibu paham, Ibu mengerti apa yang kalian lakukan. Ibu juga sangat apa yang kalian lakukan itu adalah perilaku yang biasa dilakukan sebagai resul, bahwa kalian belum mengenal Ibu sebagai guru pengganti dari Pak Harun. Namun dalam hal ini bagaimanapun kalian tetap harus melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran matematika dari Pak Harun ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena apa? Karena bagaimanapun itu merupakan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai siswa. Nah, namun Ibu juga paham sekali lagi apa yang kalian lakukan itu ada merupakan hal yang biasa. Tapi sebelumnya Ibu juga mau tahu kenapa kalian melakukan atau kalian tidak mau mengerjakan tugas itu. Boleh Ibu tahu? Boleh, Bu. Coba Natali dulu. Coba Natali. Ya, Natali. Ini Bu, ya. Kalau Pak Harun itu kan guru matematika yang biasa, Natali belajar di kelas. Sama-sama dengan Pak Harun. Nah, Iya. jadi itu satu dalam penampilan, dalam penyampaian pembelajaran itu sangat menyenangkan sekali. Nah, ketika diganti guru pengganti cuma mendampingi mengerjakan tugas, jadi sedikitnya jadi Bosan. tidak bosan ya, tidak seperti Pak Harun, gitu, seperti itu. Maksudnya seperti itu, Bu. Oke, coba kalau Natali. Siapa? Pipi. Pipi. Kalau Pipi gimana? Karena pelajaran yang Ibu berikan saya tidak mengerti sama sekali. Terima kasih, Bu. Dipotong Bang kayaknya ya. baik, Ibu sudah mengerti. Kali itu apa ya? Apa dia? Baik, Ibu sudah mengerti, Ibu paham apa yang kalian rasakan. Jadi sekarang ini Ibu paham motivasi perilaku yang kalian lakukan pada Ibu sebagai guru pengganti matematika. Namun dalam hal ini Ibu tidak akan fokus pada kesalahan yang kalian lakukan atau kalian itu kekeliruan mengabaikan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai siswa. Namun kita akan sama-sama cari solusinya ya. Ya, Bu. Karena apa? Kalau kalian tidak mengerjakan tugas-tugas
matematika ini itu akan berdampak kepada kalian juga, kembali kepada kalian kurang pemahaman dan nanti tertinggal materinya ya. Iya ya. Apapun yang kalian lakukan sudah saja sebagai pembelajaran untuk kita semua ya. Ibu Tanyakan keyakinan. Dan sebagaimana yang kita sepakati bahwa kalian juga harus memahami dengan keyakinan kelas yang sudah kita pahami ya. Siap, Bu. Apabila tidak melakukan tugas dan tanggung jawab itu, apa yang akan terjadi? Ya? Yang dilanggar Yang apa? akan yang sudah kalian langgar itu Nilai apa? yang dilanggar gitu karena Coba, kalian Pipi. tidak melaksanakan tugas mengerjakan matematika itu. Apa coba? Matahari coba. Ya Bu, karena itu merupakan kesalahan, walaupun siapapun gurunya itu merupakan saya selaku siswa akan belajar terus, karena jika dan saya siap untuk menebus kesalahan saya, karena dalam kegiatan tadi itu saya setelah salah bahwa itu seolah meremehkan, dan sekarang insya Allah saya akan menebus dan mengulangi kembali dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Coba dengan cara apa? Kalau Pipi dengan cara apa tuh? Karena itu adalah merupakan tugas dan itu merupakan sebuah pelanggaran, mungkin saya akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya Bu, untuk menebus kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Solusinya ya. Baik. Dan untuk terima kasih ya sebelumnya untuk Natali dan Pipi atas kesadaran atau keyakinan kelas yang sudah kalian pahami sebagai pelanggaran yang telah dilakukan. Sudah Dan, menawarkan solusi juga ya. saat ini mari kita fokus ke solusi ya. Kira-kira solusi terbaik untuk memperbaiki pelanggaran yang sudah kalian lakukan itu apa coba? Dari Pipi dulu deh, Ibu mau tahu. Pipi, coba. Mengerjakannya Bu dengan sebaik-baiknya, siapapun itu gurunya. Meminta Saya maaf dulu meminta nggak? maaf atas kesalahan yang saya buat. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Kalau Natali gimana? Natali harus dengan penuh kesadaran ya, jangan melototin ibu seperti itu. Ya Bu, dan tadi juga sama, sadar bahwa itu kesalahan, dan saya akan menebus kesalahan itu. Satu, akan meminta maaf kepada Ibu Wati, insya Allah akan meminta maaf untuk kesalahan saya sendiri, dan selanjutnya saya akan juga mengerjakan tugas dari Pak Harun. Baik. Iya, baik. Kalian semua memang anak-anak ibu yang hebat ya. Kalian sudah menyadari kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Kalian juga paham dengan keyakinan kelas bahwa apa yang kalian lakukan merupakan pelanggaran, dan dengan penuh kesadaran ketika ibu menawarkan solusi, kalian pun sudah memiliki solusi dengan penuh kesadaran. Sekali lagi, makasih ya. Teruslah belajar sebagai upaya mengatur diri sendiri atau memerintah diri kalian sendiri untuk melakukan disiplin positif. Jadikan itu kebiasaan, jadikan itu budaya ya, agar teman-teman kalian semua bisa mengikuti kalian. Ya, paham ya? Paham. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Temukan dulu dong untuk kita semua. Terima kasih untuk Bu Haji ya, terus juga Pak Janda dan Pak Wawan yang sudah berhasil menyelesaikan permasalahan kasus ini dengan penanganannya, penegakan dengan menggunakan segitiga restitusi sudah sangat luar biasa Bu Haji. Ternyata akhirnya bisa diselesaikan kasus
Pipi dan Natali yang tadi bisa tidak mengindahkan pembelajaran Ibu Wati ya. Luar biasa nih Bapak Ibu guru. Nah mungkin Bapak Ibu ini merupakan akhir dari pemaparan saya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama pelajari hari ini dapat bermanfaat ya untuk khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk komunitas belajar kita SMP Negeri 3 Cisewu. Tidak lupa sekali lagi saya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi untuk saya terus berlanjut mengikuti CGP ini, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Hatur nuhun atas perhatian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan kita bisa bergerak dan menggerakkan untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, enggak. Tutup pembawa acara. Baik, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Cisewu, selesai sudah kegiatan diseminasi budaya positif yang kita lakukan, dan kita dengarkan bersama pemaparan detail dari calon guru penggerak angkatan 10, yakni Bapak Nilam Muharam SS selaku rekan kerja kita di SMP Negeri 3 Cisewu. Semoga semua materi yang telah dipaparkan oleh beliau menginspirasi kita semua untuk dapat melaksanakan aktivitas atau kegiatan budaya positif sebagai guru di SMP Negeri 3 Cisewu dalam upaya melakukan disiplin positif terhadap siswa-siswi kita tercinta. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi mah misalnya dikuasai 80 poin